Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pati bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pati dan Bea Cukai Kudus menggelar talk show bertajuk Gembur Rokok Ilegal di ruang terbuka Radio Suara Pati. Pembukaan dilakukan langsung oleh Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto. Talk show ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampaknya terhadap perekonomian negara. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk dari pelaku seni musik tradisional di Pati. Dalam talk show, narasumber dari Diskominfo Kabupaten Pati, Disperindak Kabupaten Pati, dan Bea Cukai Kudus memaparkan materi tentang ciri-ciri rokok ilegal, dampak negatif konsumsi rokok ilegal bagi kesehatan dan perekonomian negara, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Hadi Santosa, APMM, selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Pak Sandi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus, dan Mas Bayu dari bagian perekonomian Seda Kabupaten Pati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih diberikan kesempatan untuk kembali bersinergi bersama di panggung terbuka Radio Suara Pati. Saya sebenarnya gak enak tadi ditanting panggung dulu, bagi konsentrasi sambil berkarya di dalam. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pendengar Radio Suara Pati, baik yang menerima siaran ini secara analog maupun secara digital maupun visual melalui channel YouTube kami juga, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa tusi kami di bidang penyampaian informasi komunikasi publik salah satunya adalah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya yang ada di Kabupaten Pati, tentang dana bagi hasil cukai dan tembakau. Dan dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Diskominfo Kabupaten Pati juga ikut berperan dalam hal penyampaian informasi-informasi yang nanti semoga bisa diserap terhadap masyarakat. Karena memang kita menyadari dampak dari kenaikan harga rokok khususnya yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak ini sedikit banyak bisa menumbuhkan potensi peredaran rokok ilegal. Jadi harapan kami masyarakat jangan sampai sekali-sekali menyentuh rokok yang ilegal, karena nanti akan disampaikan oleh Pak Sandy selaku narasumber, selain dari aspek kesehatan yang tidak teruji, dari aspek penerimaan negara itu juga berpotensi merugikan penerimaan negara. Mungkin sebagaimana kita ketahui secara nasional penerimaan dari cukai tembakau, kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi nanti Pak Sandy, saya ingat saya dari 2023 itu menurun dari sebelumnya 2022, dari sebelumnya 218 triliun menjadi hanya sekitar 213 triliun, ada penurunan sekitar 5 triliun. Artinya dengan nilai sebegitu besar seharusnya dana tersebut bisa bermanfaat kepada masyarakat luas, baik itu mungkin dari aspek subsidi listrik, subsidi bahan bakar, subsidi pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya kita semua dalam kesempatan ini berikhtiar
kita berusaha untuk berjuang semampu kita dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal. Untuk masyarakat silahkan, kami tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa partisipasi dari masyarakat semua. Kami sudah menyediakan banyak sekali kanal aduan, baik itu mungkin langsung bisa ke KPPBJ Kudus, atau mungkin yang ketika zaman pemerintahan Pak Ganjar Pranowo itu juga ada Laporgub, itu kami juga mengelola. Silahkan juga di internal Kabupaten Pati juga ada Laporgub, baik itu via WA di 0811-266-0295 maupun platform medsos kami juga silahkan. Dan kami berharap partisipasi masyarakat ini adalah bentuk peran proaktif Bapak Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Pati dalam menekan peredaran rokok ilegal. Selanjutnya kami juga terima kasih Mas Bayu, ini juga kami sampaikan juga Pak Sandi. Beberapa waktu yang lalu kami juga berusaha menggandeng berkolaborasi dengan kesenian tradisional lokal kami Ketoprak. Itu sudah kami selenggarakan, rencana tahun ini ada 3 tempat. Yang pertama sudah kami selenggarakan, kebetulan mungkin panjenengan berhalangan sehingga Mbak Ajeng yang mewakili di alun-alun Kembang Joyo. Kami berharap ada multiplier efeknya. Selain kami bisa memberdayakan kesenian lokal tradisional, kami juga ikut membantu meningkatkan omset perekonomian teman-teman PKL yang ada di alun-alun Kembang Joyo. Memang saat ini kalau dalam aspek guyonan itu ekonomi menurun. Nek turun berarti rasinau. Artinya ya memang bukan dari aspek degilanya, tapi memang kita semua merasakan dampak ekonomi global, dampak dari perang yang terjadi di beberapa bagian itu, di beberapa bagian dunia, ada di Ukraina, ada di Timur Tengah, dan ini memang menimbulkan kecemasan sehingga ekonomi agak berkontraksi, pertumbuhannya agak berkurang, sehingga peran dan serapan masyarakat lokal ini kami harapkan jangan sampai mengganggu idealisme untuk mengkonsumsi rokok-rokok yang ilegal. Tetap harus konsumsi rokok-rokok yang legal, yang berpita cukai, sehingga berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kemudian yang terakhir, kami berterima kasih juga kepada rekan-rekan dari Campur Sari, Guswoyo Production. Kami berharap kita berusaha bersinergi dan kami juga akan berusaha menggandeng kesenian-kesenian tradisional yang lain. Kami akan memberikan rasa adil. Jadi semua kesenian tradisional akan kita berusaha kita gandeng. Itu dari saya. Yang terakhir, pantonya sudah saya siapkan. Saya butuh cakepnya. Hari ini hari Selasa, lusa bersua, Kamis yang manis. Kita kuat jika bersama, rokok ilegal pasti terkikis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut narasumber dari Diskominfo Kabupaten Pati, peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara karena tidak membayar cukai. Hal ini berakibat pada berkurangnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsumsi rokok ilegal juga berbahaya bagi kesehatan karena tidak terjamin kualitasnya. Rokok ilegal umumnya tidak memiliki pita cukai atau pita cukai yang dipalsukan, sehingga dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Narasumber dari Bea Cukai Kudus juga menjelaskan tentang sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum terkait rokok ilegal. Sanksi tersebut dapat berupa denda hingga pidana penjara. Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus
Sandi Hendratmo Sopan, menyampaikan pihaknya mendorong agar pemanfaatan DBHCHT dapat terrealisasi sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat tadi Pak, kalau cerita tadi sedikit saya nambahin yang terkait SIHT ataupun kalau diputuskan sudah ada KIHT. Aturan sekarang yang di Kementerian Keuangan itu sudah ada APHT, aglomerasi pabrik hasil tembakau. Ini memang karena kalau kita pakai KIHT itu aturannya nanti ujungnya ke kawasan industri yang persyaratannya lebih susah karena hanya 5 hektar, sedangkan APHT tidak mencakup itu. Dan yang menarik nih Pak Hadi, bahwa APHT itu bisa dikelola oleh swasta. Jadi kalau misalkan ini swasta ada yang mau bikin semacam SIHT dalam bentuk APHT nanti, dia menyediakan lahan, kemudian menyediakan tempat. Nah, perizinannya jadi satu. Perizinannya diajukan ke Pemkab, Pak izin ini nah. Jadi izinnya hanya sekali. Kan izinnya kan banyak tuh ya. Izin mulai IMB, SLF, UKL, segala macam. Setelah itu jadi satu, kawasan itu sudah jadikan APHT dari Pemda sudah memberikan izin. Nanti para pengusaha rokok itu tinggal tadi sampaikan, tinggal mau ngontrak aja itu kan, tinggal ngontrak aja udah selesai. Jadi memang kalau kita KIHT awalnya dulu memang menggunakan DBHCHT yang sampai sekarang tidak terlaksana. Saya pengen sanggup mau beli lahan segitu gede dengan DBHCHT yang kecil gitu kan. Jadi di APHT ini bisa swasta. Jadi kalau mau menggandeng swasta yang mau invest punya lahan gede kemudian dibangun misalkan. Nah yang menarik kalau di APHT atau di KIHT atau SIHT itu luas tidak berluas 200 meter, bisa dia 100 meter. Nah itu cukup. Jadi kalau misalkan dibuat 100 meter kalau dia berkembang, Pak 100 meter kurang Pak berkembang, ya sewa 2 plong, nanti gede lagi sewa 3 plong, terserah aja. Jadi nanti dari si pengelola itu yang menyediakan. Yang penting izinnya lebih mudah, izinnya karena izinnya sekali, dan besoknya juga pengawasannya lebih mudah. Karena sebenarnya pabrik-pabrik yang memproduksi hasil tembakau ini kan di bawah pengawasan kami. Jadi kalau misalkan pabrik yang masih gandeng dengan rumah, itu kita tidak bisa masuk karena masih rumah. Kalau itu sudah disebutkan sebagai pabrik, sudah ada izin dari kami NPWP BKC, maka kami bisa melakukan pengawasan di tempat itu. Jadi sebenarnya ya gitu Pak. Menurut saya saat ini sudah sangat dipermudah. Di antaranya ada penanaman pabrik itu ya, penanaman pabrik permudah sehingga bayangan kami legal itu mudah. Legal itu mudah, jadi ya kita mendorong kalau masih ada misalkan pabrikan yang saat ini belum dapat legalitasnya segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Pati Hadi Santosa menyampaikan potensi industri tembakau di Kabupaten Pati 5 tahun ke depan. Pihaknya sudah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pada SDM tembakau. Harapannya industri tembakau naik kelas dan ikut bersama-sama menggempur rokok ilegal. Catatan kami ada 11 pabrik rokok yang sudah berdiri tadi, namun yang 3 memang belum berproduksi dengan kapasitas produksi yang cukup besar pula, lebih dari 5 miliar batang SKT maupun SKM per tahun. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap di industri tembakau ini, saya kira juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu memang selain pabrik rokok yang besar, ya, kalau di sini ada Jarum, penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, tapi untuk industri rokok yang kecil juga dan menengah ini juga berkontribusi banyak terhadap lingkungannya terutama, karena sebagian besar pekerja adalah yang berada di lingkungan sekitar pabrik atau industri rokok tersebut. Jadi kontribusinya cukup besar pada ini. Mereka mendapatkan upah yang pasti dan tetap, paling tidak tetap untuk bisa memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Ini suatu kontribusi perekonomian yang lumayan besar. Karena kita tahu memang yang namanya lapangan kerja sekarang cukup sulit, namun dengan hadirnya industri rokok di Pati membantu. Dan juga mungkin 5 tahun depan ada kawasan industri sudah dirintis, ada MOU-nya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk pabrik rokok, terutama yang di kawasan Pati Selatan. Talkshow ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan memotivasi mereka untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal. Masyarakat diimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Kuncinya, laporkan segera seandainya memang ada pelanggaran kegiatan peredaran rokok ilegal dan jangan konsumsi rokok ilegal. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.